Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 11. Oke, kali ini gue pengen ngebahas cerita-cerita horor tentang kampus-kampus yang ada di Indonesia. Kalau sebelumnya gue udah pernah ngebahas kampus Universitas Gunadarma, kali ini kita pindah ke Bandung guys. Gue pengen ngebahas cerita-cerita horor yang ada di kampus ITB. Jadi, gue udah ngumpulin beberapa cerita yang menurut gue paling serem banget dari internet tentang kampus ITB yang ada di Ganesha dan juga daerah Jatinangor. So, buat kalian yang udah penasaran, langsung aja gue mulai ceritanya. Kita mulai cerita pertama. Ini dari akun Lala Tifu. Kejadian ini Mbak Lala alamin barengan berdua sama temennya. Kejadian ini bener-bener ngebuat Mbak Lala ini trauma katanya. Sampai nggak mau lagi sholat di gedung itu selamanya. Suatu hari di tahun 2015. Hari itu Mbak Lala lagi ada kegiatan unit guys di tunnel katanya. Dari siang sampai sore hari. Gak kerasa hari udah menjelang maghrib. Mbak Lala lagi kebingungan nih. Dia belum sholat asar waktu itu. Dia nanyain sama teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak yang mau sholat barengan sama dia? Tapi nggak ada. Nah, kebetulan ada temannya si Mbak Lala ini dari jurusan lain lewat. Dan dia ngajakin tuh buat sholat bareng. Dengan sedikit memaksa, temannya ini akhirnya mau. Nah, awalnya Mbak Lala ini ngajakin buat sholatnya itu di gedung perpus. Cuman temannya bilang, kalau di gedung perpus itu mukenanya nggak layak gitu. Jadilah akhirnya Mbak Lala sama temannya ini sholat di gedung PAU. Naiklah mereka ke lantai 3. Pas Mbak Lala sama temannya ini sampai di gedung PAU, kondisi gedung itu udah sepi banget. Jadi kayaknya cuma mereka berdua aja yang ada di gedung itu. Mbak Lala juga bilang, emang biasanya gedung PAU itu sepi sih, makanya dia awalnya nggak mau untuk sholat di situ. Nah, sebelum Mbak Lala ini wudhu, Mbak Lala pengen ke toilet dulu. Jadi ya udah dia mampir dulu tuh ke toilet barengan sama temannya. Pas Mbak Lala selesai nyelesain urusannya, pas dia keluar dari pintu toilet, ternyata temannya udah nggak ada. Dia pikir tuh, oh mungkin dia udah duluan kali ya ke musola. Ya udah, dia pergi wudhu, terus langsung pergi ke musola. Pas sampai di musola, bener aja, temannya ini ternyata udah mulai sholat duluan. Terus karena Mbak Lala ini pengen sholat bareng, ya udah dia tepuk pundak temannya itu, dan tiba-tiba temannya ini langsung teriak histeris, ngebatalin sholatnya gitu guys. Mbak Lala ini bingung, loh kamu kenapa? Kok tiba-tiba teriak-teriak kayak gitu sambil nutupin mukanya gitu dia. Terus temannya ini bilang kalau dia baru aja sholat bareng sama si Mbak Lala ini. Makin bingung tuh Mbak Lala, loh aku kan baru dateng, kok kamu bisa bilang kamu sholat bareng aku sih? Ngelihat temannya yang tiba-tiba histeris dan nangis-nangis kayak gitu, Mbak Lala langsung meluk temannya tuh buat tenangin. Temannya ini bener-bener gak berani lepasin pelukannya Mbak Lala. Ya udah, akhirnya Mbak Lala ini ngajak temannya untuk pergi keluar dari gedung PAU. Jadi supaya lebih tenangan gitu guys, karena Mbak Lala ini bingung, loh kok bisa sampai histeris kayak gini sih? Kejadiannya itu kayak gimana gitu loh. Ya udah, akhirnya dibawa keluar tuh si temannya Mbak Lala ini. Pas sampai di luar, temannya Mbak Lala langsung ceritain tuh kronologisnya kayak gimana. Jadi, abis dari toilet itu, temannya ini memang selesai sholatnya duluan. Terus, pas dia lagi mulai sholat, dia ngeliat kayak ada orang datang dari belakang, terus tiba-tiba nepuk pundaknya si temannya ini. Dan dipikir itu adalah si Mbak Lala. Dia sempat noleh sedikit untuk mastiin ini siapa. Karena dipikirnya mereka kan cuma berdua tuh ada di gedung itu. Terus pas dia noleh sedikit, dia ngeliat, oh Mbak Lala. Dia mikirnya kayak gitu. Ya udah, dia lanjutin sholatnya tuh. Terus yang bikin dia histeris, pas rakaat keempat itu, tiba-tiba pundaknya kan ditepuk lagi nih sama Mbak Lala yang asli. Nah, dia mikir, terus tadi aku sholat sama siapa dong? Jadi kemungkinan besar temannya Mbak Lala ini baru aja ngimamin jin. Ya udah, setelah dia ceritain kronologisnya kayak gimana, Mbak Lala langsung izin tuh ke unitnya untuk antarin temannya ini balik. Karena dia takut temannya ini kenapa-napa di jalan. Jadi dia nemenin dulu tuh guys sampai pulang ke rumahnya. Jadi itulah cerita Mbak Lala tentang gedung PAU ini. Dan dari yang gue baca ya, gue nggak tahu nih gedung PAU ini fungsinya untuk apa. Tapi yang pasti gedung PAU ini kayaknya bener-bener angker banget deh. Gedung paling angker yang ada di ITB. Soalnya banyak cerita yang gue baca itu nunjukin kalau gedung PAU ini kayak bener-bener horor banget. Terutama musolanya dan juga liftnya. Oke, cerita kedua dari Anonim. Ada beberapa kejadian yang dia alamin sendiri.
Yang paling seremnya, ada kejadian pas lagi di lab katanya. Jadi pernah dia pas lagi itu di lab lagi sendirian. Tiba-tiba kedengeran suara orang lagi kayak nyuci alat gitu. Dia biarin aja tuh sama mas-mas anonim ini. Dia mikir, oh mungkin ada orang emang lagi nyuci kan. Terus setelah kerannya itu berhenti, dia samperin tuh kerannya. Gak ada air sama sekali, alias kering. Dia masih positive thinking tuh, oh mungkin ada di lab sebelah kali ya, suaranya sampai sini. Terus dia samperin tuh ke lab sebelah. Dan bener aja, ternyata ruangan lab sebelah itu kosong dan gelap. Dan juga pas dia coba buka pintunya, dikunci. Gak lama setelah itu dia langsung ngibrit tuh keluar guys, langsung lari, kabur dari lab itu. Pengalaman yang kedua, pernah tuh dia ngalamin lagi pergi jalan ke lab katanya, lewat GKU Barat. Waktu itu sekitar jam 8-an gitu katanya. Di tengah perjalanan, posisi lagi nggak ada orang sama sekali ya. Tiba-tiba kecium bau melati yang sangat menyengat, sampai ngeganggu hidungnya katanya. Kalau cuma nyium bau melati aja sih dia pikir itu biasa-biasa aja ya. Mungkin memang posisinya dia ngelewatin tumbuhan yang ada melatinya. Masalahnya, baunya itu ngikutin sampai dia masuk ke dalam lab. Sebelum dia masuk ke dalam lab, dia pergi ke musola dulu tuh. Nah, anehnya, pas dia masuk ke dalam musola, baunya itu hilang. Dan pas dia selesai sholat, dia keluar dari pintu musola, baunya kecium lagi. Baunya itu terus ngikutin si Mas Anonim ini sampai dia masuk ke dalam lab. Dan dia sangat yakin tuh 100% kalau bau itu bukan bau dari parfum orang. Karena posisinya, dia lagi benar-benar sendirian dan gak ada orang sama sekali di sekitarnya. Ditambahin lagi nih ceritanya sama si mas-mas anonim. Jadi waktu itu temennya ada yang cerita, pernah suatu hari temennya lagi nge-lab malam-malam. Dan nge-labnya di gedung PAU. Tiba-tiba kedengeran suara cewek nangis dan manggil-manggil nama temannya itu. Gedung PAU lagi ya. Ini baru cerita kedua loh, udah nyinggung 2 kali gedung PAU. Oke, lanjut, kita ke cerita yang ketiga. Cerita ketiga dari anonim. Mas-mas anonim lagi, tapi bukan orang yang sama ya, ini orang yang berbeda. Kejadiannya di ITB Ganesha. Dia punya 2 cerita, satu di ITB Ganesha, satu lagi yang di ITB Jatinangor. Jadi, Mas Anonim pernah ikut proyekan bareng dosen gitu, di lab bir. Tugasnya kayak nyatet data gitu, dan sekalian ngejagain sebuah alat yang nyalanya 24 jam. Karena alatnya ini 24 jam non-stop, makanya dia dibagi menjadi 3 tim. Dan tiap 12 jam, gantian tuh jagain alatnya. Nah kebetulan, mas-mas anonim ini kebagian jaga shift malam. Satu shift itu, atau satu tim itu, ada 5 orang. Dan posisinya waktu itu, 3 orang lainnya lagi ngasuh di luar. Sedangkan dia cuma berdua doang nih sama temannya yang ada di lab. Ketika jam menunjukkan setengah 12 malam, Mas Anonim yang lagi ngantuk-ngantuk gitu sama temannya, tiba-tiba dikagetin sama suara misterius. Suara cewek yang lagi ngomong. Suaranya samar-samar gitu, tapi Mas Anonim yakin kalau itu ada suara orang, dan itu suara cewek. Mereka berdua tuh langsung sadar tuh, langsung seger gitu untuk perhatiin suaranya. Temannya bilang, lo denger gak tadi suaranya? Itu suara siapa ya? Dan untuk mastiin, mereka berdua akhirnya menoleh ke belakang. Dan bener aja, gak ada siapa-siapa. Lanjut ke pengalamannya Mas Anonim yang kedua, di kampus ITB Jatinangor. Jadi kejadian ini dialamin sama kakak tingkatnya, seniornya berarti ya kakak tingkat tuh. Dia bilang, kalau kalian ke kampus ITB Jatinangor lewat jalan utama, kalian pasti ngelewatin sebuah masjid yang lumayan besar. Masjid Al-Jabar namanya. Nah, di belakang Masjid Al-Jabar ini ada semacam hutan kecil gitu guys. Hutan itu dipakai buat praktikum mahasiswa gitu. Dan ada gerbang pembatas di antara hutan itu dan juga Masjid Al-Jabar. Dia bilang, gerbang masjid sama hutan itu selalu dibuka 24 jam. Jadi, waktu itu, si seniornya ini lagi pengen masuk kampus sekitar jam 11 malam. Karena gerbang depan itu udah ditutup, ya udah, akhirnya dia pergi masuk ke dalam kampus lewat gerbang pembatas antara hutan dan juga Masjid Al-Jabar itu. Saat melewati jalan setapak di hutan itu, tiba-tiba seniornya ini ngeliat ada laki-laki bertubuh besar lagi berdiri aja di tengah hutan. Cowok ini memakai baju serba putih dan dia ngeliat bener-bener orang ini kayak gak gerak sama sekali. Dia masih berpikir tuh, kira-kira siapa ya? Orang dia mematung gak gerak sama sekali di tengah hutan dan malam-malam lagi. Setelah diperhatiin lebih lanjut, kayaknya seniornya ini langsung sadar tuh kalau itu bukan orang. Ya udah, dia langsung pergi ninggalin hutan itu. Ya iyalah, udahlah kalau lo ngeliatin suatu hal yang aneh di hutan lagi ya, udah pergi aja. Pura-pura nggak ngeliat gitu loh. Nggak usah sok-sokan mikir ini apa, ini siapa, itu ngapain. Udah lo tinggalin. Kalau lo mau nyawa lo selamat. Lanjut ke cerita yang keempat dari akun kameramen.
Kejadiannya dialami sendiri katanya. Waktu itu, mas kameramen ini lagi nginep di ruangan himpunan yang letaknya di depan kantin tambang katanya. Waktu itu dia lagi teleponan tuh tengah malam sekitar 2:30 pagi di bangku-bangku di depan unit himpunannya. Dan entah kenapa dari awal dia teleponan sama temannya ini, dia ngerasa kok dia kayak kejatuhan banyak biji-bijian dan juga daun-daunan di sekitarnya sampai kena-kena ke kepalanya gitu katanya. Dia cuekin aja tuh, oh mungkin memang ketiup angin kali ya. Ya udah, dia agak melipir sedikit tuh dari pohon itu. Pas dia lagi jalan melipir dari pohon itu, ganti posisi gitulah pokoknya. Dia tiba-tiba kedengeran ada suara benda jatuh yang sangat keras ke tanah. Suaranya kayak duren jatuh gitu. Dan karena dia pikir, ini pohon bukan pohon duren. Terus itu suara apa dong? Dia sebenarnya penasaran tuh, pengen ngeliat kira-kira benda yang jatuh itu apa. Tapi karena dia yakin itu bukan orang atau bukan benda yang jatuh, jadi ya udah, dia langsung matiin teleponnya dan langsung pergi masuk ke dalam unit himpunannya. Langkah yang bagus, mas kameramen. Lanjut nih, gak lama dia masuk ke dalam unit himpunan, dia akhirnya keluar lagi guys, karena dia tiba-tiba kebelet kencing. Tapi karena WC-nya itu jauh dari ruangan himpunannya, jadi dia kencing di selokan gitu, ngadep ke sebuah taman kencingnya. Pas dia lagi kencing gitu, dia tiba-tiba ngeliat tuh di taman itu ada sosok bayangan putih yang lewat. Tadinya dia pikir itu temannya tuh, Kang Dedi, orang yang berjualan di sekitar ruangan himpunannya. Jadi diteriakin tuh sama si mas kameramen, dipanggil-panggil gitu kok gak nyaut-nyaut. Bayangan itu terus jalan aja menuju ke koridor. Pas bayangan putih ini jalan ke koridor, posisinya sempat ketutupan tiang gitu. Pas ditungguin sama si mas kameramen ini, kok setelah dia ngelewatin tiang, bayangannya itu nggak ada lagi. Ya udah, karena dia sangat yakin kalau itu bukan Kang Dedi, dia langsung masuk ke dalam ruangannya lagi dan nggak keluar-keluar. Dan setelah itu dia nggak mau lagi ngencing sembarangan di sekitar ruangan himpunannya. Lanjut cerita yang kelima ya. Cerita dari akun Koncin Lindan. Ini sebuah cerita urban legend gitu guys. Jadi banyak banget nih gue baca tentang cerita ini ya. Kejadiannya diceritain sama temennya, anak FSRD. Ada sekumpulan anak FSRD yang lagi ngerjain tugas di studio. Studionya ini ada di gedung FSRD di lantai 2 katanya. Nah, waktu mereka ini lagi pada ngerjain tugas, tiba-tiba di luar jendela kedengeran bunyi tok 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 tok. Anak-anak itu mikir tuh, ini suara apa ya? Pas dia lihat keluar, tiba-tiba ada tukang bakso lewat persis di depan jendela mereka. Jadi kayak ada gerobak lewat gitu guys katanya. Ada seorang anak yang tiba-tiba nyamperin tuh abang bakso dan langsung aja memesan. Dan pas teman yang lain ngeliat dan baru sadar mereka itu ada di lantai 2, mereka langsung ngasih tahu ke temennya yang mau mesan ini dan mereka semua langsung lari terngibrit-ngibrit pergi dari gedung lantai 2 katanya. Ada yang komen nih dari ceritanya tadi. Lo coba tanya anak-anak geologi angkatan 2003 sama 2004 yang pernah kerja di lab hidro. Katanya mereka pernah ditawarin sama tukang bakso, padahal mereka lagi berada di lantai 3. Dan dia bilang, lagi pula, mana ada tukang bakso bisa masuk ke dalam gedung ITB? Lah iya juga ya, tukang bakso masuk ke dalam gedung kampus gitu. Mana mungkin gak sih? Pasti dia jualannya di kantin lah. Ada yang komen lagi nih. Yang gue tahu kalau di gedung geologi itu adanya hantu Profesor Klompe. Sama di lantai bawah, lab Krismin Petrografi, ada seorang dosen yang pernah ngeliat pocong di situ. Kalau buat anak geologi sih lebih mistis asrama di Karangsambung. Oke, coba anak ITB, khususnya anak geologi dan juga anak FSRD, coba komen dong di bawah, ceritain pengalaman kalian. Pernah nggak ditawarin tukang bakso di lantai 2 atau lantai 3 gitu? Oke, lanjut ke cerita yang ke-6 ya. Dia punya cerita yang sangat menyeramkan, tapi bukan di kampusnya, di sekitar kampus ITB Ganesha. Waktu itu dia lagi main ke kosan temennya yang ada di Cisitu Baru. Dan sekitar jam 10:30 malam, dia mau balik tuh ke kosannya yang berada di daerah Cisitu Lama. Lagi jalan kaki, lewat jalan-jalan sempit di sekitar Simpang Dago. Dia lupa nama jalannya, kalau nggak salah namanya Kinang Pananjung. Dia ngelewatin jalanan sempit yang kiri kanannya itu tembok-tembok tinggi gitu katanya. Posisi gang itu sangat gelap dan cuma ada lampu yang menerangi jalan itu di tengah-tengah. Pas dia lagi jalan, dia ngeliat ada di salah satu jemuran di rumah orang, perempuan lagi berdiri memakai baju tidur serba putih. Rambutnya panjang, mukanya sebelah ketutupan rambutnya gitu. Rambut depannya yang nutupin mukanya sebelah itu lagi disisir sama dia guys.
pakai tangan kirinya dia, nggak pakai sisir katanya. Jadi kayak nyisir pakai tangan gitu. Kayak gini kali posisinya ya. Aduh. Gerakan nyisirnya lambat gitu. Dan yang anehnya, dia ngeliat posisinya nih cewek ini kayak lagi ngebelakangin dia. Lagi natapin sebuah gedung kosong yang ada di sekitar jalan situ. Dan selama dia ngelewatin jalan gang itu, dia terus menerus tuh ngeliatin tuh cewek. Karena dia takut tiba-tiba tuh cewek ngeliat dia dan langsung ngejar. Jadi dia sambil jalan, sambil ngelewatin gang, dia ngeliatin terus. Dan untungnya cewek itu gak ngeliatin dia sama sekali. Pandangan cewek itu terus menerus mengarah ke arah gedung tua itu. Dan setelah dikira aman, dia langsung pergi lari meninggalkan gang itu. Dan gak pernah lagi mau ngelewatin jalan situ katanya. Cerita ketujuh ya. Yang tadi tuh ceritanya dari hantu kampus. Kita masuk ke cerita yang ketujuh. Dari akun Revars Cuomo. Dia bilang dia seorang warga Ganesha 10. Angkatan 2010 kali ya maksudnya. Dia pernah ceritain dosen kalau ITB itu memang angker. Kalau di Labtek 6, ceritanya ada seorang kuntilanak yang sering naik lift tiap malam. Terus dosen itu juga cerita kalau gedung PAU itu memang biangnya setan. Jadi katanya dulu ada seorang satpam yang lagi jaga sendirian. Di tempat dia jaga ada TV gitu guys. Jadi pas dia lagi tonton, TV-nya itu tiba-tiba kayak ganti channel sendiri. Setelah beberapa kali diganti, satpam ini kesel nih. Satpamnya teriak, "Woi, siapa yang gangguin? Kalau berani keluar," katanya. Dan benar aja, tiba-tiba pas dia nengok ke depan, ada muka kuntilanak persis di depan mukanya. Setelah itu satpamnya langsung ngacir dan gak pernah mau lagi jaga malam-malam. Lanjut cerita berikutnya dari akun Christing. Dia ngalamin kejadian ini sendiri barengan sama teman labnya waktu itu. Kejadiannya waktu TPB. Waktu itu dia lagi les kimia bareng sama dosen Bu Lupna katanya. Biasanya dia lesnya itu siang atau enggak sore hari. Dan kali ini Bu Lupna minta untuk lesnya itu pas malam-malam. Jadilah mereka les di lab lantai dasar. Posisi labnya itu lagi sepi banget. Cuma ada si Mas Christing ini barengan sama 2 orang temennya. Jadi mereka cuma bertiga, berempat sama Bu Lupna ya. Pas ketika azan maghrib, Bu Lupna ini izin dulu tuh mau sholat maghrib. Jadi mereka cuma bertiga sekarang di lab. Posisi keadaan labnya itu di sekitarnya udah mati gitu lampunya. Jadi cuma ruangan lab dia aja yang nyala. Dan gak semua lampu gitu nyala katanya guys. Cuma lampu di sekitar tempat mereka duduk aja yang nyala. Dan posisinya agak redup-redup gitu. Kata dia, yang kuliah di ITB udah pasti tahu kalau lab kimia dasar udah terkenal angkernya. Terus Bu Lupna ini udah mulai balik nih, udah mulai tenang tuh mereka. Tiba-tiba ada sebuah keran di wastafel menyala sendiri. Terus tiba-tiba mati, terus tiba-tiba hidup lagi. Kejadiannya 2 kali katanya. Temannya ini yang hadapan langsung sama si wastafel yang tiba-tiba nyala itu langsung teriak histeris. Dia teriak ke Bu Lupna, "Ibu, kenapa kerannya bisa nyala sendiri?" Mereka bertiga langsung pada panik tuh. Tapi Bu Lupna ini kelihatan kalem aja. Bu Lupna malah bilang, "Udah biasa itu. Mereka cuma mau nunjukin aktivitasnya kalau mereka itu ada." Kalem banget ya si Bu Lupna. Atau memang udah sering kali dia ngalamin. Lesnya udah mulai gak kondusif. Ya udah, akhirnya mereka mutusin untuk langsung pulang aja. Nah, pas mereka ini keluar, mau naik lift ke lantai atas, Bu Lupna ini malah cerita kalau di depan sana ada seorang perempuan yang meninggal karena bunuh diri. Sampai sekarang masih sering kelihatan katanya. Dan Ibu Lupna sendiri pernah ketemu sama si hantu perempuan ini. Dan gak lama pintu lift kebuka. Bu Lupna lalu mengajak mereka untuk masuk lift. Dan Bu Lupna bilang kalau kejadiannya berada di lantai ini. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Cerita keberapa nih? Ke-8 atau 9 ya? Dari akun Dede Yogi. Dia seorang warga Ganesha 10 katanya. Kata beberapa satpam yang jaga di kampus ITB, dia bilang satpam-satpam itu biasanya di briefing bukan tempat-tempat yang dimana kelihatan banyak maling gitu ya. Tapi di tempat-tempat yang kelihatannya banyak penampakan. Mas Yogi ini seorang mahasiswa kriya tekstil. Ada seorang bapak-bapak TU yang cerita sama dia kalau bapak-bapak TU ini pernah ngelihat suatu penampakan. Waktu itu dia pernah pulang dari kampung dan terus nginep di kampus. Bapak-bapak TU ini lagi nggak bisa tidur tuh pada malam itu. Terus karena dia nggak bisa tidur, ya udah dia pergi main komputer sampai malam. Posisi komputernya ini di belakangnya itu kayak ada manekin gitu guys. Manekin ini dipakai untuk menjadi patung busana ketika ada project gitu. Manekinnya warna hitam gitu. Dan ketika si bapak-bapak TU ini lagi main komputer, dia yakin banget kalau manekin itu cuma ada 1 katanya. Terus karena mungkin perasaan yang gak enak, dia nengok tuh ke belakang. Pas dilihat, kok manekinnya ada 2.
Disamperin tuh sama si bapak-bapak TU ini. Pas dia lihat, oh bener kok cuma satu. Ya udah, karena biar dia nggak ngerasa aneh atau ngerasa nggak enak, dibawa aja tuh manekinnya, ditaruh ke sebelahnya. Terus abis itu dia lanjut lagi tuh main komputer. Karena tiba-tiba perasaan gak enaknya muncul lagi, dia nengok lagi ke belakang. Dan bener aja, manekinnya masih ada di belakang. Berarti yang di belakang itu apa dong? Catatan lagi nih buat kalian, jangan pernah menginap di kampus malam-malam, oke? Dari akun Parona, dia seorang mahasiswa ITB yang mempunyai jaket himpunan berwarna putih katanya. Gedung kuliahnya di Barat Laut. Barat Laut itu di mana ya guys? Dia sering dengar dari tutor asdosnya kalau gedung kuliahnya itu memang nyeremin. Dia pikir itu gedung baru, tapi ternyata itu gedung lama yang memang direnovasi total. Cerita ini dia dapat dari tutor asdosnya langsung ya. Dulu, tutor asdosnya ini sering kerja sampai malam, ngerjain laporan, bikin tesis, ngumpulin tugas anak-anak, dan lain-lain. Nah, waktu itu, dia lagi sendirian tuh di ruangan tutor, di gedung S bintang-bintang. Nah, ini gue nggak tahu nih gedung apa. Mungkin yang kalian anak ITB pasti tahu nih gedung apa. Pokoknya dia tulisnya gedung S, terus ada bintang-bintang. Pas malam-malam sekitar jam 9-an, dia dengar ada banyak langkah kaki di lorong lantai 3. Kedengarannya sih kayak suara langkah kaki anak-anak gitu katanya. Posisinya suara ini kayak berjalan pelan, terus tiba-tiba lari. Terus berjalan lagi, terus tiba-tiba lari. Salah satu dosen yang ada di gedung itu katanya emang sering tuh bawa anak umurnya sekitar 7-8 tahun gitu. Si tutor asdosnya ini mikir, oh mungkin itu anaknya si dosen X. Udah tuh, dia nggak terlalu peduliin sama suara itu. Terus beberapa saat kemudian, tiba-tiba kedengaran lagi suaranya. Dia baru mikir tuh, emang anaknya si dosen X ini nggak pulang apa ya? Sampai malam-malam kayak gini masih berada di gedung kampus. Ya udah, dia ngecek tuh ke lorong. Pas dia lihat, nggak ada siapa-siapa. Dan ternyata nggak ada seorang pun yang ada di lantai 3 selain si selain si asdos tutor ini. Karena dia pikir udah mulai nggak kondusif dan suasananya juga udah mulai tegang, tutornya ini langsung beres-beres untuk pulang. Di bawah dia ketemu sama seorang satpam yang berjaga di depan gedung. Si tutornya ini nanya, "Pak, barusan ada anak kecil yang keluar gedung nggak? Soalnya di lantai 3 tadi saya kedengaran ada suara anak kecil gitu. Kayaknya anak si dosen X deh. Apa dia tadi barusan pulang?" Satpamnya jawab, "Loh, nggak ada mas. Cuma mas aja yang berada di gedung ini. Saya udah ngecek dari jam 7 tadi. Saya ngelihat udah nggak ada orang lagi selain si mas A ini." Jadi ternyata suara anak kecil di lantai 3 gedung ini memang udah terkenal guys. Katanya sih anak kecil itu cuma iseng aja, nggak niat untuk mengganggu, pengen ngajak main katanya. Lanjut cerita berikutnya. Dia ngasih tahu nih, banyak kejadian-kejadian horor yang ada di kampus ITB. Di Labtek Arsitektur lantai 4 katanya. Ada namanya bangku geser. Ceritanya udah biasa. Kalau kalian lagi sendirian, sekitar jam 4 sore sampai jam 7 malam, sering ada kedengeran suara bangku geser gitu. Padahal jelas-jelas nggak ada orang sama sekali. Katanya, tiap dia lagi sendirian di lantai 4 itu, dengan jelas dia sering kedengeran suara bangku digeser-geser. Dia udah sering ngalamin dan dia sangat yakin sama cerita ini. Terus kisah suara telepon di resepsionis yang sering berdering di tengah malam. Pernah suatu hari, dia sama teman-temannya memberanikan diri untuk ngangkat telepon resepsionis itu. Pas mau diangkat, tiba-tiba berderingnya mati. Pas dia sama teman-teman ini ngejauh, berderingnya hidup lagi. Terus ya udah, karena dipikir udah pasti hantu, ditinggalin aja tuh teleponnya. Terus ada temennya yang bisa ngeliat katanya. Ini masih di gedung Labtek Arsitektur tadi ya. Pernah pas maghrib, temannya ini lagi pengen ngambil alat tulisnya yang ketinggalan di lantai 6. Mejanya berada di belakang dekat pintu darurat. Dan pas dia ngelihat ke arah pintu darurat itu, dia ngelihat ada sosok anak kecil yang lagi ngintip ngeliatin dia. Wajahnya cukup menyeramkan katanya. Dan semenjak itu, banyak yang nggak berani ke lantai 6 sendirian. Oke, itu tadi cerita tentang gedung Labtek Arsitektur ya. Yang pertama tadi kita ngebahas gedung PAU, terus gedung Asdos Tutor tadi, yang gue nggak tahu tuh gedung apa, S bintang-bintang. Terus gedung Labtek Arsitektur. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita dari akun Felis Domestika. Kejadiannya dialamin sendiri pagi-pagi hari di gedung GKU Barat. Lantai 3 katanya. Baru masuk gedung itu sekitar jam setengah 8 pagi. Tiba-tiba dia kebelet pipis tuh guys. Jalanlah si Mbak Felis ini ke toilet. Dia bilang, gedung GKU Barat ini, toilet ceweknya itu sangat sempit. Cuma ada 2 bilik pintu toilet. Dan dia bilang, lantai 3 di gedung GKU Barat itu sangat sepi. Waktu itu cuma ada kelasnya dia doang katanya.
Ya udah, Mbak Felis ini langsung masuk ke dalam bilik toilet, dia tutup pintunya, terus tiba-tiba di sebelah kayak kedengaran ada suara orang lagi buka pintu biliknya juga. Dia pikir, oh itu ada suara orang pengen ke toilet juga ya ternyata. Tapi tiba-tiba pintunya itu kedengeran kayak dibuka tutup terus menerus secara paksa gitu guys. Jadi kayak digedor-gedor gitu, buka tutup, buka tutup, buka tutup, sampai benar-benar kenceng gitu suaranya. Dan dia di situ sangat yakin kalau itu bukan akibat angin, karena depan WC itu tembok, gak ada jendela sama sekali. Pas tiba-tiba suara bunyi gebrakan pintu itu berhenti, tiba-tiba kecium wangian yang sangat menyengat. Makin lama wangian itu makin tajam katanya. Jadi kayak ada semacam orang yang numpahin satu botol parfum di sekitar Mbak Felis ini. Karena penasaran, dibuka tuh bilik pintunya. Dan bener aja, gak ada orang sama sekali. Pintu sebelah bilik toiletnya tadi masih kebuka lebar. Setelah itu Mbak Felis ini langsung pergi, ngacir, keluar dari toilet. Sampai kelas, ada posisi temannya yang udah sampai nih. Lalu ditanya sama si Mbak Felis, ada yang ke toilet nggak barusan? Dan mereka semua menjawab nggak ada yang mampir ke toilet. Jadi itu siapa guys? Udah pasti hantu nggak sih? Serem banget ya kampus ITB ini. Cerita selanjutnya dari akun Nyari Cendol. Dia bilang, jurusan perkuliahan si Mas Nyari Cendol ini berada di Laptek 8. Jadi dia banyak dapat cerita tentang horornya lift Laptek 8. Jadi mungkin anak-anak ITB udah pada tahu nih kondisi liftnya itu. Kadang bisa diisi sampai 5 orang, kadang cuma bisa diisi sampai 3 orang. Ada juga yang cerita tentang lift yang berhenti di tiap lantai. Padahal lantainya itu nggak dipencet sama orang yang naik lift. Waktu itu, si Mas Nyari Cendol ini baru aja selesai ngelihat hasil ujian di lantai 3. Setelah dia sampai di lift, dia mencet tombol lantai 1. Liftnya itu turun dan tiba-tiba berhenti lagi di lantai 2. Posisi lantai 2 ini sangat gelap dan sepi. Jadi kemungkinan besar nggak ada orang yang mencet di lantai 2 ini untuk turun. Terus pas pintu lift kebuka di lantai 2 ini, tiba-tiba bunyi overload. Padahal mereka tadi naik berempat, itu nggak ada bunyi overload sama sekali. Dipencet-pencet tuh tombolnya terus-menerus, sampai akhirnya tiba-tiba menutup sendiri. Dan ya udah, lift turun ke lantai 1, dan si Mas Nyari Cendol ini pergi keluar dengan selamat. Cerita selanjutnya dari akun Wopi. Ceritanya, ada adik-adik junior dia yang lagi pengen ngadain acara unit di lapangan SR. Nah, untuk acara ini mereka harus memasang tenda gitu guys. Dan karena tenda itu baru bisa diambilnya sore, jadi mereka tuh masang sampai tengah malam. Yang masang tenda ini ada 8 orang. Dan posisi kejadian ini waktu itu sekitar jam 12 malam. Ketika adik-adik junior ini lagi masang tenda, tiba-tiba ada seorang cewek yang nyamperin mereka. Ceweknya ini cantik, berambut panjang, dan memakai daster warna pink. Panjangnya selutut gitu katanya. Mereka semua pada bingung nih, kok tiba-tiba ada cewek datang ke sini malam-malam. Cewek itu langsung samperin ke salah satu adik-adik junior ini. Ceweknya ini nanya dengan lembut, ini lagi pada ngapain? Lagi bikin apa? Bikin acara apa? Acaranya kira-kira kapan mulainya? Anak-anak yang lain pun bingung, pada nanya satu sama lain, itu apa? Itu siapa? Temannya jawab, gue kira godong yang ngeliat. Beberapa anak yang lain ada yang langsung kabur. Dan yang lagi ditanya ini manggilin ke salah satu temannya untuk ngebantu untuk ngejawab pertanyaan cewek ini. Ya udah, dijawab aja tuh pertanyaan nih cewek satu persatu. Cewek ini nanya lagi, boleh ikutan nggak acaranya? Juniornya menjawab, wah mbak, acaranya belum mulai, besok pagi aja datang ke sini. Soalnya acaranya baru mulai besok. Cewek itu pun langsung diam dan langsung ngeloyor pergi katanya. Junior yang ngejawab pertanyaan ini pun bingung, dia merhatiin, itu siapa ya kira-kira? Terus, cewek itu pergi masuk ke dalam tenda berikutnya, tenda yang kedua. Dan kedengeran suara kenceng banget, kayak sambil ketawa gitu. Dia ngomong kayak gini, saya boleh masuk ke dalam nggak? Semua yang lagi masang tenda langsung ngedenger dan merinding seketika. Mereka yang masih ada di situ langsung nyamperin tuh ke tenda yang kedua. Dan pas dilihat, cewek itu udah nggak ada. Nggak ada orang sama sekali dalam tenda itu. Nah, anak-anak ini pada penasaran. Ya udah, mereka langsung nyamperin tuh ke pos penjaga parkir yang ada di lapangan SR. Mereka semua nanya, Pak, barusan ada yang ngelihat cewek yang masuk ke dalam nggak? Atau nggak, ada cewek yang barusan keluar nggak? Si penjaga parkir ini, ada 2 orang, itu bilang, nggak ada cewek yang masuk dan juga keluar sama sekali. Cuma kalian-kalian aja yang lagi masang tenda. Ada cewek, mukanya cantik, rambutnya panjang, pakai daster warna pink. Itu sekitar jam 12-an malam, itu udah pasti bukan pasti orang sih, udah pasti hantu.
Oke, lanjut ke cerita berikutnya ya. Dari akun Aftaknil. Dia dapat cerita ini dari temannya katanya. Kejadiannya di parkiran sipil pas maghrib-maghrib. Jadi, temannya ini baru aja mau pulang tuh habis kuliah. Gak tau kenapa, hari itu lagi posisinya gak ada orang. Parkiran pun juga bener-bener sepi. Terus pas di lorong, yang ada tempat madingnya katanya, dia ngeliat cewek berambut panjang. Dia udah mikir tuh, oh udah pasti hantu. Dia udah panik banget tuh posisinya di situ. Dan ketika dia mau kabur, dia berbalik arah. Tiba-tiba, cewek berambut panjang tadi nunjukin muka seremnya tepat di depan mukanya dia. Jadi ada kuntilanak maghrib-maghrib di kampus ITB. Cerita selanjutnya dari akun Nina010. Kejadiannya lagi-lagi di gedung PAU dan dialamin barengan sama temennya. Malam itu, dia sama temennya sekitar jam 9-an malam lagi sholat isya di gedung PAU. Posisinya, gedung itu udah sepi banget dan lampu-lampu udah banyak yang dimatiin. Temennya ini cowok ya, jadi pas mereka sampai di musolanya gedung PAU, mereka sholatnya terpisah gitu. Dan setelah selesai sholat, mereka janjian untuk ketemu di depan pintu lift. Ya udah tuh, Mbak Nina ini selesai sholat, beres-beres, langsung menuju ke tempat janjian. Pas di belokan PAU katanya, dia ngeliat temannya ini udah nggak ada. Ya udah tuh, Mbak Nina ini jalan aja menuju tempat lift. Pas Mbak Nina ini jalan menuju ke depan lift, dia ngeliat kok temannya nggak ada. Malah ada seorang laki-laki memakai baju serba putih dan sangat tinggi, lagi nyender aja di tembok di depan lift. Wajahnya pucat dan mas ini cuma diem aja, nggak gerak sama sekali. Tatapannya juga kelihatan kosong banget katanya. Entah kenapa Mbak Nina ini ngerasa kalau dia tuh bukan manusia. Tapi Mbak Nina ini tetap jalan tuh ke arah lift. Sampai kira-kira jarak Mbak Nina sama si cowok berbaju putih ini sekitar 2,5 meter. Cowok ini tiba-tiba menengok ke Mbak Nina. Dia ngeliatin dengan sangat tajam. Mbak Nina ini berhenti dan balas ngeliatin muka cowok itu. Karena terjadi main mata yang lumayan lama kata Mbak Nina, akhirnya Mbak Nina ini mundur perlahan. Siap-siap lari dan mau ngambil jalan lain, melewat tangga aja katanya. Tapi gak lama setelah Mbak Nina ini mau deket tangga, cowok itu tiba-tiba menghilang. Dan agak jauh di belakang sosok itu, ada temannya yang lagi diam terpaku juga. Gara-gara dia bingung tuh ngeliatin si Nina, lagi melototin udara kosong sambil jalan mundur perlahan. Oke, cerita terakhir ya, dari akun Tobi. Dia bilang dia salah satu pawang lab. Udah 2 tahun ngendon terus di dalam lab, di sektor barat yang dekat kolam yang Yahut gitu katanya. Ceritanya, si Mas Tobi ini sering nginep barengan sama temennya. Kejadiannya sekitar jam 2 dini hari. Jam 2 memang waktu yang tepat buat lapar pada saat begadang katanya. Lalu Mas Tobi berdua sama temannya ini mau keluar tuh mau cari makan di dekat lapangan SR. Pas Mas Tobi ini keluar dan mau ngunci pintu lab, tiba-tiba dari dalam ruangan kayak ada yang narik pintu labnya itu. Dia bilang padahal temannya ini udah pergi keluar duluan. Tanpa pikir panjang, langsung ditarik aja tuh pintunya dengan kencang. Awalnya sih dia kepikiran, oh mungkin engselnya ada yang ngeganjel kali ya. Jadi memang harus agak dipaksa gitu nutupnya. Terus setelah dia nutup pintu, terus dia kunci, dia langsung pergi ke depan. Dan tiba-tiba dia ngeliat ada seorang satpam yang bengong ngeliatin dia. Mukanya pucet dan ngeliatin Mas Tobi terus menerus. Disamperin tuh sama Mas Tobi dan langsung ditanya, "Malam Pak, lagi patroli ya?" Satpamnya masih diam aja tuh, terus melongo ke arah Mas Tobi. Terus ditepuk pundaknya sama si Mas Tobi. Langsung tuh pas satpamnya sadar. Nafasnya juga kelihatan semeraut, jadi kayak ngos-ngosan gitu. Si Mas Tobi ini diajak keluar sama si Pas Satpam. Dan pas di pos satpam di depan pertigaan prodinya, setelah tenang, Pas Satpam itu cerita, "Mas, mau kemana pagi buta gini?" Dijawab sama si Mas Tobi, "Mau cari makan Pak, ke lapangan SR." "Emang kenapa Pak?" Satpamnya bilang, "Bukannya kenapa-kenapa sih Mas. Tadi pas saya jalan patroli ke dekat kolam, saya ngeliat ada yang berdiri di samping kolam gitu. Lalu saya teriakin, tiba-tiba dia lari ke arah pintu labnya Mas tadi. Pas di depan pintu, pas banget tuh saya ngeliat Masnya lagi ngebuka pintu, mau nutup. Dan tiba-tiba orang itu kesandung. Kepalanya orang itu masuk pas banget tepat di tengah-tengah pintu yang Mas tutup tadi. Saya mau teriakin Mas tuh, jangan dulu tutup pintunya. Masnya langsung aja tuh narik pintunya dengan paksa. Dan yang saya lihat, palanya itu putus Mas. Saya melongo aja tuh setelah itu, gak bisa ngomong apa-apa. Makanya saya langsung pucat Mas setelah ngeliat hal itu." Setelah dengar cerita itu, Mas Tobi itu agak ketakutan sebenarnya. Dan pas setelah dia selesai makan dan balik ke labnya itu,
kecium bau semeriwing yang sangat jelas dan pekat katanya. Oke guys, jadi itu dia akhir dari cerita-cerita horor yang ada di kampus ITB. Dan gue sangat nggak menyangka ternyata sehoror itu ya kampus ITB. Mungkin karena luasnya gedung dan gedungnya itu udah terbilang lama, banyak penghuni-penghuni lain yang pengen juga tinggal ataupun ikut perkuliahan di kampus itu kali ya. Oke, buat kalian yang punya cerita horor, bisa banget nih kirimin ke email gua. Atau kalian pengen jadi narasumber, ceritain langsung pengalaman horor kalian, bisa banget buat DM gue di Instagram gue. Nanti semuanya bakal gue cantumin di deskripsi ya. Oke guys, sampai sini dulu. Sampai ketemu di donor berikutnya. Thank you so much for watching. Bye-bye.